Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan diskusi visi dan pranasa perubahan. Tujuan yang akan kita capai pada diskusi ini yaitu mampu merumuskan visi pribadi mengenai murid, maksudnya dan sekolah ya, yang menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila. Dan jadi pertanyaan yang pertama, pasti kalau sudah visi itu sudah paham, tapi apa itu visi? Saya sederhanakan. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu masih ingat waktu kecil ketika ditanya, saya nanti mau jadi apa? Kita dengan penuh semangat sampaikan apa yang akan kita cita-citakan. Walaupun kenyataannya itu tidak akan tercapai. Saya ingin jadi tentara, saya ingin jadi polisi, tapi kenyataannya tidak tercapai. Dan itulah namanya visi. Jadi visi itu penyemangat kita untuk mencapai sesuatu. Di sini dijelaskan visi itu yang pertama, bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Jadi artinya kita untuk menuliskan apa di sana sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang kedua, visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuan. Jadi kita menuju sesuatu tapi menggunakan arahan sebagai arah. Yang ketiga, visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujudnya di masa depan. Berikutnya, visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Itu visi. Nah, di sini saya tampilkan Patih Gajah Mada. Nah, Patih Gajah Mada dalam sejarah ini kita sudah diajari yang namanya visi. Visinya Patih Gajah Mada itu tertuang dalam sumpahnya akan menyatukan wilayah Nusantara. Sumpahnya itu diartikulasikan dalam visinya. Dan di sini kalau ditarik dalam konteks guru, Gajah Mada itu bukan seorang raja, tapi seorang mahapati. Artinya kalau seorang guru mempunyai visi yang bagus, kemudian diakui oleh sekolah, insya Allah itu akan dipakai. Saya akan membacakan puisinya miliknya Bapak Insinyur Soekarno. Loh, jangan bikin tegang puisinya. Saya bacakan puisinya. Judul puisi Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Takupan Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palanan, bukan lagi Pangkur Palanan yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olisio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olisio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut,
aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Bagaimana setelah Bapak Ibu mendengarkan suara saya? Maksud saya itu mungkin penyampaian puisi tiap-tiap orang mungkin berbeda, tetapi makna puisi tersebut itu menyiratkan visi seorang presiden. Seperti itulah visi. Ini saya tampilkan yaitu visi sekolah. Terciptanya siswa yang bermutu, terdidik, terampil, mandiri, berbudi pekerti luhur berdasarkan iman dan takwa. Berikutnya ini visi saya. Visi yang saya ambil yaitu terciptanya peserta didik yang berkualitas dalam beragama, berbudaya, dan berbangsa sesuai dengan perkembangan zaman. Visi ini saya ambil karena khawatir nilai-nilai agama, budaya, dan bangsa itu tergerus oleh perkembangan teknologi. Dari sini bisa punya gambaran nih Bapak Ibu untuk membuat visi. Agar lebih jelasnya, coba kita susun dulu kalimat seperti ini. Kita memimpikan murid yang hanya dengan tulis kita itu memimpikan murid yang bagaimana. Ibu bisa menuliskan kalimat-kalimat rupa yang sudah saya bagikan di sticky note. Untuk yang kita memimpikan murid yang nomor 1 itu pertanyaannya bisa di kertas yang warna pink. Untuk yang kita percaya bahwa murid adalah yang warna kuning, saya beri waktu 2 jam. Saya beri waktu 10 menit ya. Iya dah. Nomor 1 ini baru nih. Sambil menunggu, mungkin saya boleh membacakan. Kita memimpikan murid yang 1. Berakhlak, kemudian 2. Bahagia dalam belajar, rajin dan cerdas, yang keempat berakhlak, kemudian cerdas dan bertakwa, berakhlak, mulia, sopan dan santun. Sopan, santun dan berakhlak. Yang terakhir ini dari Fakir. Selalu ada kata Fakir. Luar biasa. Tangguh dalam menyelesaikan masalah. Luar biasa. Berarti itu mengajarkan anak-anak untuk bisa tangguh dalam menyelesaikan masalah, begitu. Begitu Pak Hari? Terima kasih. Kita percaya bahwa murid adalah yang pertama pribadi yang baik yang bisa diarahkan, patuh dan sanggup menjalankan program. Ya. Di sekolah kita mengutamakan kenyamanan, keramahan, dan keamanan.
Yang terakhir, disiplin dalam segala hal. Terima kasih. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang nomor satu ada akhlak sangat penting, dan yang kedua ada peserta didik mampu mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih. Terima kasih. Kita warga di sekolah ini yakin untuk melakukan hal positif bisa kreatif dan inovatif melakukan hal baik. Untuk selanjutnya, Warga di sekolah ini paham bahwa yang pertama butuh perubahan untuk menjadi lebih baik, timbul karena keikhlasan. terima kasih. Di sini akan saya tampilkan hasil dari pemikiran Bapak Ibu semua. Yang pertama yaitu kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, sopan santun, cerdas dan bertakwa, tangguh dalam menyelesaikan masalah. Berikutnya, kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang baik yang bisa diarahkan. Amanah untuk guru, harapan bagi sekolah, generasi penerus yang perlu dibimbing untuk tercapai cita-cita. Dari tadi jawaban dari peserta tadi itu, pertimbangannya dari Bapak Ibu guru yang tadi saya sampaikan, dicoba Bapak Ibu guru untuk membuat kalimat visi. Terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, sopan, santun, cerdas dan berprestasi. Melahirkan siswa yang berintek dan berintak. Melahirkan siswa Yang berintek dan berintak serta berkarakter yang berbudaya kebangsaan. Kalau punya saya visinya tidak panjang-panjangnya tentunya. Terwujudnya pelajar yang berprestasi, kreatif dan inovatif. Terciptanya peserta didik terampil, berbudi pekerti luhur, berprestasi, tanggung jawab, cerdas, berdasarkan Pancasila dan iman dan takwa. Tercapainya peserta didik yang berakhlak baik, sopan santun, selalu menjaga kebersihan, serta memiliki kenyamanan dan keramahan, dan berkompeten. Menciptakan insan berprestasi, berbudaya dan bertakwa. Terima kasih. Sebelum saya lanjutkan di sini memang ada beberapa kesamaan, kita sama dulu di sini. Bagaimana nih Bapak Ibu? Kata tercipta dengan cermat
Mungkin ibu kepala sekolah bisa memberikan masukan. Terima kasih. Kalau menurut saya pribadi dari kata terwujudnya seperti yang disampaikan oleh Bapak JJP tadi, bahwasanya visi itu ingin menyampaikan harapan kita yang belum tentu terlaksana. Jadi kalau dari kata terwujudnya itu menurut saya itu adalah keinginan yang ingin kita capai yang juga belum tentu terwujud, belum tentu terrealisasi. Kemudian yang kedua dari kata terciptanya. Terciptanya itu merupakan bahasa yang sudah pas akan tercipta, jadi akan terlaksana seperti itu. Jadi kalau saya pribadi dari bahasa tersebut lebih dominan dengan kata terwujud. Terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah. Pak Musirat mungkin ada pandangan yang membantu. Terima kasih. Saya kira sama dengan Ibu Kepala Sekolah tadi. Cuman karena punya saya ini tercipta, maka juga saya juga akan memberikan alasan bahwa gini, menurut saya begini, anak-anak itu akan menciptakan suatu kue. Jadi misalnya anak-anak mau membuat kue roti kubus, anak-anak ini dididik, diberi pengetahuan untuk membuat seperti itu. Tetapi karena anak ini mungkin di dalam penjelasan guru kurang paham, sehingga roti kubusnya tidak jadi. Tapi cita-citanya membuat roti kubus. Jadi walaupun roti kubus itu tidak jadi, tetapi kan diciptakan bahwa dia itu masih membuat kue. Jadi tetap kue, tapi mungkin roti kubus rusak. Terima kasih Bapak Musirat. Menurut saya juga belum terkait di sini. Ini antara dua kata, terciptanya dan terwujudnya. Kalau saya itu mengacu pada kata dasarnya. Kalau menurut saya kalau terciptanya artinya di situ seperti ada kesan memaksa untuk diciptakan. Di situ termasuk kata benda atau noun. Kalau terwujudnya di situ masih ada proses. Kalau saya katakan di situ ada sebuah usaha, di situ berupa kos ya, kata kerja seperti itu. Jadi kata visi itu nantinya itu merupakan goal, tujuan. Tapi tujuan itu harus membutuhkan sebuah proses. Tidak, dan prosesnya itu karena ini sudah untuknya merdeka, kita tidak boleh untuk memaksakan, tidak dari sisi sekolah saja, tapi di sini prosesnya itu juga kita harus mengikuti anak seiring dengan pembelajaran. Jadi kalau menurut saya lebih setuju untuk kata terwujudnya. Disepakati terwujudnya nih. Terwujudnya, iya. Jadi kesimpulan atau visi yang kita dapatkan hari ini yaitu terwujudnya peserta didik beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi, kreatif dan inovatif. Oke, sepakati. Terima kasih Bapak Ibu. Ya secara tidak langsung seperti itulah cara membuat visi sekolah. Ini kali ini mungkin melibatkan kepala sekolah dan guru. Mungkin kalau dilibatkan lagi komite sekolah, wali sekolah, pasti lama dan lebih banyak masukan-masukan, harapan-harapan untuk putra putrinya itu pasti. Tapi semua intinya hanya satu, berpihak kepada murid. Itu sampai di sini yang dapat saya sampaikan, yaitu sudah mencapai sebuah kesimpulan dalam visi. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena ada kesalahan.
dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata, salah tingkah laku maupun apa yang sudah kami sampaikan tidak berkenan di Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.